Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis dan evaluasi dari kelompok kami, yaitu tentang web LMS Seloe terhadap mahasiswa. Di sini untuk anggota kelompok sendiri ada Teguh Muhammad Rifki dan Rindra Saiful, lalu yang terakhir Muhammad Ilham dan Utomo. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama berdasarkan analisis, pengguna Selo LMS menghadapi beberapa masalah utama, seperti kesulitan saat melakukan login, itu sebanyak 68%, tidak memunculkan detail jadwal, ruang dan mata kuliah itu sebesar 83%, dan sebanyak 94% responden setuju perlunya perbaikan tampilan, seperti penambahan notifikasi pop-up dan penyesuaian warna untuk tugas mendekati deadline. Yang pertama, memahami user. Di sini step pertama itu ada gambaran besar UCD dan proses desain UI. Yang pertama, metode pengumpulan data. Di sini kita melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa, khususnya di mahasiswa Telkom, mulai dari 9 sampai 12 Maret. Dari hasil analisis tersebut, terdapat 19 responden. Lalu untuk analisis dan evaluasinya sendiri, yaitu yang pertama tugas tidak muncul di beranda itu sebanyak 68%, terus masalah upload tugas sebesar 78%. Selanjutnya karena ukuran file itu terdapat 50%. Selanjutnya ada kurang notifikasi maintenance itu sebesar 83%. Dan salah satunya ada dark mode dan UI tidak optimal. Lalu untuk user pain-nya sendiri, karena banyak mahasiswa yang mengalami teknis saat mengakses tugas, lalu kesulitan dalam navigasi dan keterbatasan fitur upload file. Di sini kita untuk goals dan motivasinya yaitu ingin mempermudah dan mempercepat ke materi dan tugas, lalu memperbaiki navigasi dan tampilan agar lebih responsif, dan yang terakhir itu notifikasi yang jelas untuk deadline dan maintenance. Berikut adalah beberapa user persona. Ada yang pertama dari Mas Habil, mahasiswa semester 3, mahasiswa semester 3 dan semester 3 ke 4, itu sering menggunakan perangkat desktop untuk mengakses LMS. Namun sering mengalami masalah teknis seperti tugas yang tidak muncul di beranda dan batas ukuran file saat mengunggah tugas. Goal yang ingin dicapai sendiri yaitu menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu melalui LMS, mengatasi masalah teknis seperti batas ukuran file saat mengunggah tugas, dan meningkatkan pengalaman penggunaan LMS dengan fitur yang lebih interaktif. Selanjutnya ada user persona dari Mas Alwin Farel. Beliau adalah mahasiswa semester 3 dan 4 yang sudah terbiasa menggunakan LMS, sering menggunakan perangkat desktop untuk mengakses LMS. Mas Alwin lebih fokus pada fitur pengumpulan tugas dan menginginkan navigasi yang lebih intuitif. Untuk goalnya sendiri, menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu melalui LMS, mengakses materi dan tugas dengan mudah tanpa kendala navigasi, dan memastikan pengalaman penggunaan LMS lebih terorganisir. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan untuk rekan saya. oke selanjutnya untuk proses bisnis pada evaluasi web kami. Oke, next. Oke, proses bisnis dalam LMS dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik secara online. Proses ini dimulai dengan login ke sistem, di mana mahasiswa membuka browser, mengakses situs LMS, dan memasukkan email, password. Setelah berhasil login, mahasiswa dapat mengakses course yang telah diambil melalui beranda LMS, baik dengan fitur pencarian maupun navigasi langsung ke daftar course. Oke, next. Baik, berikut merupakan mental model. Mental model berikut menggambarkan bagaimana pengguna, dalam hal ini mahasiswa,
memandang dan berinteraksi dengan LMS. Untuk mencapai tujuan seperti mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan mengikuti kuis. Pertama, pengguna melakukan login menggunakan akun SSO. Beberapa pain point yang mungkin muncul adalah lupa password atau masalah teknis yang menghambat proses login. Setelah masuk ke dalam course, pengguna akan melakukan beberapa aktivitas utama seperti mengakses materi, mengakses tugas, dan mengakses kuis. Saat mengakses materi, pengguna mungkin merasa kesulitan jika materi tidak terorganisir dengan baik, atau jika materi yang sudah dibaca tidak ditandai dengan sudah dibaca. Saat mengakses tugas, pengguna mungkin menghadapi masalah seperti tugas yang tidak muncul berada di beranda atau batasan ukuran dan format file yang tidak jelas. Secara keseluruhan, mental model ini menunjukkan bahwa pengguna menginginkan LMS yang mudah diakses dengan tampilan yang lebih baik. Mereka mengharapkan sistem yang minim masalah teknis seperti login yang lancar, upload tugas yang cepat, dan notifikasi yang lebih efektif. Dengan memahami mental model ini, tim pengembang atau kami dapat merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, next. Selanjutnya adalah task analisis yang dibentuk dalam bentuk HTA. HTA menggambarkan alur tugas yang dilakukan pengguna dalam menggunakan LMS. Tugas utama dalam HTA ini adalah mengunggah tugas yang dimulai dengan pengguna melakukan login ke LMS. Untuk login, pengguna harus terlebih dahulu terhubung ke jaringan internet, membuka browser, dan memasukkan username. Setelah masuk ke dalam course, pengguna akan mengakses tugas yang harus dikumpulkan. Langkah pertama adalah memilih opsi Add Submission yang tersedia di halaman tugas. Selanjutnya, pengguna harus memastikan bahwa file yang diunggah sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Setelah pilih file, pengguna mengklik Save Change untuk menyelesaikan proses pengunggahan. Secara keseluruhan, HTA ini menggambarkan alur tugas yang sistematis dan terstruktur, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dengan memahami HTA ini, tim pengembang dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti menyederhanakan tugas proses login, memastikan akses course yang lancar, dan memberikan panduan yang jelas tentang ketentuan pengunggahan file. Hal ini akan membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan bahwa proses pengunggahan tugas dapat dilakukan dengan efisien tanpa hambatan. Oke, next. Selanjutnya adalah sketsa tampilan. Oke, bisa dilanjut. Desain tampilan yang baik pada sebuah LMS memegang peranan krusial dalam menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Desain yang dirancang dengan baik tidak hanya meningkatkan efisiensi pengguna dalam mengakses materi, mengumpulkan tugas, atau mengikuti kuis, tetapi juga mengurangi risiko frustasi akibat kesulitan teknis atau tampilan yang membingungkan. Oke, next. Berikut merupakan desain tampilan dashboard. Pada tampilan baru, kami menyederhanakan proses pengguna dengan menampilkan dashboard yang telah diubah menjadi lebih efisien dengan menghilangkan aspek-aspek yang kurang penting. Pada tampilan lama, saat pengguna pertama kali membuka halaman, mereka disuguhkan dengan pengumuman yang berinformasikan maintenance dan panduan save and roll. Panduan ini menutupi sebagian besar halaman website sehingga mengganggu pengalaman pengguna. Perubahan signifikan juga dilakukan pada tampilan kalender yang sebelumnya menampilkan tampilan utuh, kini diubah menjadi lebih minimalis. Selanjutnya ada juga timeline yang mengalami perubahan. Pada tampilan lama timeline ditampilkan di dua bagian yang berbeda, yaitu halaman utama dan bagian kanan. Pada tampilan baru, timeline ditempatkan hanya di bagian kanan. Kami juga berencana untuk menambahkan fitur jadwal mata kuliah hari ini di website Keleo. Fitur ini masih dalam tahap perencanaan, namun akan memudahkan pengguna untuk mengakses materi atau jadwal yang sedang berlangsung. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah desain tampilan yang sudah fix. Oke, pada desain tampilan lama dapat dilihat ketika user ingin melakukan login menggunakan akun mahasiswa, dari proses di atas dapat disimpulkan jika proses login tidak optimal, karena user harus redirect ke tab lain untuk menuju proses selanjutnya. Alur login yang tidak mulus memaksa user berpindah antar tab berkali-kali, menciptakan hambatan dalam mengakses sistem secara langsung dan lancar. Oke, next.
Nah, pada tampilan baru, eh, kami mengganti dengan alur redirect ke halaman baru menjadi sistem pop-up guna meningkatkan efisiensi kenyamanan pengguna. Perubahan ini secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan mahasiswa untuk melakukan login karena mereka tidak lagi harus berpindah tab atau window saat proses autentikasi berlangsung. Dengan memanfaatkan pop-up, seluruh alur login dapat diselesaikan dalam satu viewpoint yang sama. Oke, next. Oke, berikut merupakan tampilan lama dari dashboard utama. Main dashboard pada Kelo LMS yang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Masalah utama terletak pada tata letak antarmuka yang tidak memprioritaskan akses cepat ke materi pembelajaran. Alih-alih menampilkan daftar course aktif di bagian teratas halaman, justru informasi penting ini berada di bagian bawah. Hal ini menyulitkan mahasiswa dalam mengakses kelas yang sedang diikuti dan memantau deadline tugas serta dirasa tidak optimal bagi mahasiswa. Oke, selanjutnya. Berikut merupakan tampilan keseluruhan dari main dashboard yang baru, di mana course akan dibedakan berdasarkan warna agar mahasiswa dapat mudah membedakan mata kuliah yang ingin dipilih. Tampilan utama dashboard telah menerapkan sistem pekodan warna untuk membedakan berbagai mata kuliah. Bagian kanan dashboard menampilkan pengelolaan tenggat waktu tugas dengan sistem kode warna. Tugas yang mendekati batas pengumpulan ditandai dengan warna merah. Lalu untuk pendekatan yang sekiranya masih lama, diinisialisasikan dengan warna hijau. Dashboard pada bagian kanan juga menyajikan informasi mata kuliah melalui dua kategori utama, yaitu matkul yang sedang berlangsung dan akan datang. Sistem menampilkan data lengkap termasuk nama matkul, dosen pengampu, serta ruangan kelas yang digunakan. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin berikut sekian dari PPT kami. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Teuku. Apakah sudah tampil di Teams? Sudah terlihat. Ya. Oke, kursor saya terlihat ya? Halo, kursor saya terlihatkah waktu ini? Terlihat. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan saya di awal, kita merubah tampilan menu login menjadi lebih efisien. Karena pada desain sebelumnya itu kurang lebih kita harus melalui 3 kali redirecting web page. Dan di sini kita hanya memakai sistem pop-up yang tidak terlalu memakan web page. Jadi hanya ada satu web page, kemudian kita mengeluarkan pop-up. Di sini kita tinggal masuk, kemudian kita pilih akun. Di sini kita memilih akun yang ada ini, akun dummy. Nah, di sini tampilan dashboard seperti rekan saya sampaikan, tampilan awal itu kita akan diberikan oleh banner, yaitu banner announcement. Ini bisa dibuat untuk mungkin jika ada informasi mengenai lomba ataupun maintenance, jadwal maintenance, ataupun ada perubahan yang terjadi di Telkom University dan lain-lain. Dan di sini kita hanya memakai 3 image placeholder. Di sini bisa kita rubah-rubah 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini ada kalender. Kalender ini dia akan mensinkronisasi dengan jadwal kuliah kita. Misal kita di Senin tanggal 17 nih. Ini itu pekan ke-1. Nah, kalau misalnya Senin tanggal 24 itu pekan kedua. Nah, kemudian di sini ada deadline. Di gambar sebelumnya itu dia kan merah, hijau-hijau. Nah, perbedaan warna ini menunjukkan bahwa deadline itu sudah mendekati. Nah, dan merah itu diperuntukkan untuk deadline yang sudah H-1 atau H-2.
Nah, lalu untuk kuning di sini tidak ada, tapi kuning itu untuk deadline H-3, H-4, H-5. Dan kalau ikonnya hijau, dia itu deadline-nya masih lama, yaitu H-6 dan seterusnya. Nah, lalu di bawah sini ada jadwalnya kita ringkas dari yang versi lama yang ada di PPT. Di sini hanya menunjukkan kalau kita itu sedang ada kelas atau sedang ada mata kuliah di ruang 207. Nah, lalu untuk kan tadi kan di desain lama kita ditampilkan oleh panduan self enroll. Nah, di sini kita mengalihkan self enroll itu ke tombol help desk yang ada di sini, tombol help. Nah, di sini nantinya akan kita alihkan ke menu-menu untuk seperti jika ada kendala error ataupun butuh bantuan self enroll, butuh bantuan untuk mengupload tugas yang mungkin file type-nya tidak support. Cuma di sini kita belum membuat fiturnya secara lebih langsung. Kita hanya mengeluarkan pop-up dan memberitahu kalau fitur ini belum tersedia. Lalu di sini ada juga profil, di sini ada logout, setting, file, report, dan profile. Nah, untuk yang berfungsi untuk saat ini masih logout, yaitu untuk kita kembali ke menu login. Nah, di sini kalau kita klik profile, keluarnya fitur ini tidak tersedia. Situ tutup. Nah, kalau misalnya logout nih, coba. Logout kita kembali ke menu login utama, kemudian kita masuk. Nah, karena untuk sistem login, untuk use another account ini kan kita masih belum mengimplementasikan secara menyeluruhnya, jadi juga sama, fitur ini tidak tersedia. Lanjut, nah, habis gitu kita masuk ke coursesnya. Coursesnya di sini tampilannya kurang lebih sama, cuma kurang lebih sama sih. Jadi dia ada materi, ada subheading, kalau ada gambar ya seperti ini. Cuma di sini kita menambahkan di sidebar-nya itu untuk deadline. Jadi kita tahu deadline apa aja yang ada di matkul ini, ya kan? Untuk di sini masih belum diimplementasikan lebih lanjut. Nah, untuk kembali kita bisa men-tap logo Seloe ini untuk kembali ke menu dashboard. Selebihnya itu dari prototipe desain LMS kami. Jika ada masukan atau saran lebih lanjut, bisa diberitahukan. Boleh ditutup. Oke, sekian presentasi dari proses analisis dan prototipe kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.